Properti itu kan basic ya, chance-nya banyak orang yang mau jual cepat, penjualan properti menurun. Kebutuhan itu tetap besar. Nah, itu kondisinya Apartemen itu gimana? memang investasi yang menjanjikan. Kita fokus pasti ada hasil lah. Cuma saya tetap mengharapkan yang lebih besarnya di properti. Properti itu yang anti krisis. Memang kalau dunia properti itu sangat menjanjikan. Serius, sabar dan fokus. Dimulai dari action aja. Komisinya lumayan. Halo guys, selamat siang. Pada hari ini dalam acara Handoyo Show kembali lagi bersama saya dengan Handoyo. Kali ini saya bersama dulu atasan saya Pak Benny, ya salah satu guru saya juga zaman dulu pas di developer. Beliau menyempatkan waktu untuk berbagi ilmunya nih guys. Kebetulan beliau sudah dari tahun 2002 ya di bidang properti, sudah sekitar 18 tahun. Dan saat ini kan properti juga sedang ini ya, maksudnya masa pandemi sekarang. Nah, kita mau belajar lagi nih guys dengan Pak Benny. Halo Pak Benny, Halo, selamat siang Pak Noyo. Selamat siang Pak. Apa kabarnya? Ya baik Pak, kita udah lama juga ya Pak ya, Iya, satu proyek ketemu. Nah, COVID ini kan sekarang kan saya mau tanya nih Pak, pandangan Bapak nih mengenai dunia properti sekarang. Kan Bapak juga di agent, di properti ya. Itu seperti apa sih Pak dalam masa pandemi ini, gimana sih? Maksudnya masa depannya, dalam arti salesnya juga ke depannya. Kan kita tahu properti ini kan juga masih kayak gini ya kondisinya ya. Baik, saya coba jawab sebisa saya ya. Properti itu kan basic ya, basic yang pasti dibutuhkan sama semua orang. Yang baru menikah contohnya mau punya rumah, yang sudah punya anak dia pasti mau beli rumah yang lebih besar. Yang sudah ada umur mungkin rumahnya terlalu besar, dia mau jual mau yang kecil. Nah, itulah peluang bisnis di broker properti selalu ada. Iya. Cara pandangnya di situ ya, kebutuhan dari faktor need-nya selalu besar dari yang pasangan muda ini ya. Tapi kan di tengah kondisi gini, ya chance-nya banyak orang yang mau jual cepat, mau jual butuh. Dan peluang yang kita tangkap itu ada orang yang memang end user dan investor yang mencari. Sehingga kita sebagai konsultan properti kita menyarankan yang mana yang layak investment, yang mana layak dihuni gitu Pak. Berarti harusnya itu adalah kesempatan juga ya Pak. Saya juga beberapa teman saya mau jual rumah tuh. Kesempatan banget karena gini, memang secara makro, secara data ekonomi penjualan properti menurun ya. Bukan properti aja sih, di semua sektor juga menurun ya. Tapi kalau kita lihat mikronya secara detail, kebutuhan itu tetap besar. Besar ya. Terutama di daerah-daerah ya Sunrise Property di Serpong, Bekasi. Itu masih sangat besar Pak. Berarti walaupun kondisi keuangan gimana pun, tetap namanya kondisi orang pengen punya rumah tetap ada ya? Tetap Pak. Tapi Bapak ini hanya, kan itu landed house ya Pak ya? Dulu gimana sih Pak? Pernah di kondotel atau apartemen juga nggak? Ya, di apartemen juga pernah. Nah, itu apartemen itu memang investasi yang menjanjikan, terutama dalam segi penyewaan ya. Karena yield-nya itu cukup besar dibandingin produk properti lain. Seperti rumah, ruko, apartemen itu bisa mencapai yield-nya 5-8% per tahun. Kalau rumah, ruko sekitar 2% per tahun. Jadi apartemen yang lokasinya bagus, dekat pusat bisnis, dekat kampus, itu sangat menjanjikan Pak dari segi kayak Dev juga ya, Pak Bayu ya. Halo Pak Bayu, gimana Dev? Di apartemen kan dekat kampus ya. Iya, jadi strategis kalau apartemen harus dekat. Optimis di properti itu karena peluang selalu ada. Kita fokus pasti ada hasil lah. Tetap antusias. Nah, bagi kita nih yang baru mulai di dunia properti kan juga ya di kantornya ada target juga. Nah, itu gimana sih mensiasatinya supaya masih tetap bisa bertahan di bisnis dunia properti ini? Ya, kita otomatis main data ya. Main data itu berarti main quantity. Kalau kita harus memperbanyak calon prospek kita. Kalau kita memprospek 1-2 orang, begitu mereka gagal, kita akan lemes. Tapi kalau kita punya data prospek 10 orang, 20 orang, kemungkinan besar dari 10 orang, 20 orang itu pasti akan jadi. Minimum 2. Even 1 pun kita udah lumayan, karena properti kan hasilnya besar ya. Iya, komisinya lumayan, lumayan ya. Jadi memang kita harus lebih giat, lebih tekun, lebih fokus lah.
bidangnya marketing. Punya keyakinan kalau properti ini memang masih menjanjikan lah. Semakin kita upgrade juga nih skill-skill kita dalam menjual, product knowledge, kita upgrade skill kita juga dalam media pemasaran yang sekarang lebih ke online ya. Media sosial kita harus up to date juga. Nah, tapi untuk saat ini gimana sih Pak? Bapak nih menjalankan dunia properti ini saat ini apa nih Pak yang dilakuin? Saya tetap fokus ya. Saya sih memang ada bisnis lainnya untuk harian, ada seperti trading di pasar modal, cuma saya tetap mengharapkan yang lebih besar di properti, karena waktu udah membuktikan memang properti itu yang anti krisis gitu. Oh gitu ya. Ya bagi kaum milenial sekarang jangan ragu-ragu, fakta sudah membuktikan ya memang kalau dunia properti itu sangat menjanjikan asal mau dilakukan dengan serius, sabar dan fokus. Jadi bagi yang mau buka atau mau menjalani bisnis properti ini, dimulai dari action aja, Kalau yang baru, yang newbie bisa ikut kantor yang sudah franchise, misalkan kayak Century, Rewide dan lain-lain. Mereka nanti ada tim teaching dan training, akan di training bagaimana supaya bisa berjualan, mendapatkan success fee, bagaimana mendapatkan listing, properti yang dijual, dan bagaimana untuk mendapatkan pembeli, bagaimana untuk menjadi konsultan properti, menjawab segala kebutuhan customer kita. Ini sebaiknya punya lahan nih untuk dijadikan apa, lebih profitable dibangun apa. Nah itu nanti kita semua pasti akan mengalami itu. Iya. Tapi ada cerita sedih nggak sih Pak pada saat di properti ini gitu, yang cerita paling sedih itu? Ya kalau Bapak pernah alami bidang apapun pasti ada suka duka ya, terutama dengan di properti. Kalau sukanya ya semua tahu lah ya, komisinya lumayan. Kalau difokuskan dalam waktu singkat kita akan mempunyai pendapatan yang tak terbatas ya dibanding orang kerja. Kalau dukanya pasti ada lah, misalkan kita sudah beberapa kali ambil klien melihat rumah atau ruko atau gudang atau apartemen, sudah 3-4 kali sudah kita tunjukkan unit-unit yang dia mau sesuai dia butuhkan, tapi tidak jadi, misalkan di kendala keuangannya, di kendala suami istrinya belum setuju, banyak faktor sih Pak. Atau misalkan sudah deal, proses KPR-nya ditolak, itu memang kita nggak bisa, udah faktor di luar pembiayaan ya, gitu. Tapi tetap semangat lah, itu kan semua menjadi pembelajaran buat kita semua ya. Proses ya Pak. Oke. Oke guys, sampai di sini dulu perbincangan kita dengan Pak Benny. Semoga bermanfaat. Dan jika kalian suka video ini, jangan lupa klik like dan subscribe guys. Terima kasih. Sampai bertemu di next video ya guys.